Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Handayani, Pak, dari lokal HKD semester 4 pada tanggal 28 April 2020 dengan dosen pengampu Bapak Kemas Muhammad Gemilang SHIMH. Baiklah, pembahasan pertama yaitu tentang perbedaan nusyus dengan syikak beserta contohnya dan cara penyelesaiannya. Sebelum kita dasarkan perbedaan antara nusyus dengan syikaknya, maka yang pertama kita bahas tentang syikak. Nah, syikak ini menurut bahasa itu masdar dari syakka yang berarti itu perselisihan. Jadi syikak itu perselisihan yang tajam dengan sebab mencemarkan kehormatan gitu. Jadi syikak itu bisa disebut dengan peristiwa atau perselisihan antara suami dan istri itu yang sudah pada tahap terlalu atau sudah pada ambang kehancuran gitu. Nah, sedangkan contoh dari syikak ini sendiri seperti halnya syikak suami kepada istri, baik itu perkataan maupun perbuatan, seperti halnya ketika si suami mencaci dengan kata-kata kotor, atau mencela kehormatan, atau dengan memukul dengan melukai, atau ketika suami itu berpaling, atau ketika suami itu tidak mau atau pisah ranjang padahal tidak ada keperluan yang tidak ada hal-hal yang memperbolehkan pisah gitu. Nah, adapun cara penyelesaian dari syikak ini sendiri itu telah Allah beri solusi dalam Quran surah An-Nisa ayat 35 yang berarti jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Dan jika kedua orang hakam tersebut menghendaki perbaikan, maka Allah telah memberi taufik kepada si suami dan istri. Allah lebih mengetahui dan lebih mengenal. Nah, jadi bisa kita simpulkan bahwa solusi dari syikak ini adalah menghadirkan seorang hakam, baik hakam itu dari keluarga laki-laki maupun dari pihak perempuan. Nah, yang dimaksud dengan hakam ini yaitu wasit atau jurusita. Nah, dan hakam ini adalah orang yang bisa menjadi penengah antara perselisihan syikak tersebut. Nah, sedangkan dalam pasal 74 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 menyatakan bahwa yang berbunyi bahwa hakam itu adalah orang yang ditetapkan oleh pengadilan, baik itu dari pihak keluarga laki-laki maupun pihak keluarga perempuan, yang mengupayakan untuk menyelesaikan perselisihan syikak tersebut. Nah, adapun ciri atau syarat dari seorang hakam itu adalah keduanya itu laki-laki yang orang itu adil dan mereka mengetahui apa yang dituntut atasnya, dan hendaknya itu mereka dari salah seorang keluarga baik laki-laki maupun perempuan. Nah gitu. Nah, lalu nusyus. Nah, sedangkan nusyus ini menurut bahasa itu adalah irtifa, meninggi gitu. Jadi nusyus itu sikap acuh tak acuh, baik itu sikap acuh tak acuhnya itu dari suami ke istri atau si istri kepada suami. Nah, nusyus si istri kepada bukan hanya nusyus si istri kepada suami, tetapi juga ada nusyus si suami kepada istri. Kita bahas contoh dan penyelesaian nusyus istri kepada suami yang pertama, bahwa nusyus si istri kepada suami itu adalah ketika kedurhakaan si istri itu kepada suami terhadap hal-hal yang diwajibkan oleh Allah kepada si istri tersebut, tetapi dia melakukan kedurhakaannya kepada si suami. Contohnya saja ketika si istri tidak meminta izin keluar terhadap suaminya, atau ketika si istri menolak ajakan berhubungan ketika tidak ada uzur gitu. Itu salah satu contoh nusyus si istri kepada suami. Nah, bagaimana cara penyelesaiannya? Cara penyelesaiannya adalah dengan cara Allah telah memberi solusi dalam Quran surah An-Nisa ayat 34 bahwa wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyusnya, maka nasihati mereka, lalu pisahkanlah mereka dari tempat tidur mereka, lalu pukullah mereka, dan jika mereka mentaatimu maka janganlah kamu menyulit-nyulitkan jalannya. Nah, jadi dapat kita ambil langkah dari ayat tersebut bahwa yang pertama, ketika si istri melakukan nusyus terhadap suaminya, maka bisa suaminya untuk menasehati supaya kembali kepada kewajibannya, menjalankan kewajibannya. Lalu ketika masih tetap nyata nusyusnya, maka bisa dengan cara
pisah tempat tidur dengan maksud tidak berhubungan, atau ketika mereka masih tetap melakukan nusyusnya, maka bisa dengan cara memukul, dan cara memukul ini dengan maksud tidak menyakitinya dan dengan maksud berpendidikan atau tidak dengan maksud kebencian. Nah, itu cara penyelesaian nususi istri kepada suami. Lalu nususi suami kepada istri. Jadi kan nususi suami kepada istri kedurhakaan, atau ketika suami itu tidak melakukan kewajibannya terhadap si istri, seperti tidak menafkahi batin atau tidak menafkahi lahir, seperti tidak memberikan tempat tinggal, makan, atau pakaian. Maka itu bentuk atau contoh nususi suami kepada istri. Nah, bagaimana cara penyelesaiannya? Allah telah memberi solusi pada Quran surah An-Nisa ayat 128. Jika si wanita khawatir nusyus atau sikap tak acuh oleh suaminya, maka bisa dengan cara melakukan perdamaian. Nah, jadi cara yang bijak ketika si suami melakukan nusyus kepada istrinya itu dengan cara berdamai gitu. Tetapi dalam pasal 34 ayat 3 tahun nomor 1 tahun 1974 menyatakan bahwa ketika si suami atau istri itu tidak menjalankan kewajibannya masing-masing, bisa dilakukan dengan cara menggugat kepada pengadilan. Nah, itu hukum nasional untuk cara penyelesaian nusyus. Nah, dari penjelasan di atas bisa kita simpulkan dua perbedaan yang mendasar antara nusyus dan sikak ini. Ketika nusyus itu adalah sikap tak acuh salah satu, seperti suaminya yang tidak acuh kepada istrinya duluan atau si istri yang tidak acuh kepada suami duluan, maka sikap itu adalah sikap yang sudah ditunjukkan atau sikap yang antipati yang sudah ditunjukkan oleh masing-masing pasangannya itu terhadap pasangannya yang lain. Jadi bisa disimpulkan bahwa sikap ini lebih parah daripada nusyus. Adapun perbedaan mendasar yang keduanya adalah ketika sikap itu sudah pada tahap terlalu, maka perselisihannya itu sudah tidak bisa diselesaikan oleh suami dan istri dan butuh kepada hakam atau pihak ketiga. Sedangkan nusyus, karena sikap tak acuhnya itu hanya berlaku satu orang, maka mereka masih bisa menyelesaikan perselisihan itu antara suami dan istri, tidak butuh kepada hakam atau pihak ketiga. Nah, pembahasan yang kedua yaitu perbedaan antara fasakh dengan khulu', lalu akibat hukumnya dan apa beserta hikmahnya. Nah, yang pertama itu fasakh. Fasakh itu berasal dari fasakha yang berarti membatalkan. Nah, jadi fasakh itu batalnya akad atau batalnya perkawinan atau pernikahan. Nah, apa yang menyebabkan fasakh ini? Nah, fasakh ini bisa disebabkan yang pertama karena kerusakan akad, seperti tidak adanya wali atau tidak adanya saksi atau yang kedua karena karena ada cacat atau penyakit yang tidak bisa disembuhkan gitu. Dan yang ketiga bisa karena setelah berlangsungnya pernikahan diketahui bahwa misalkannya suami dan istri tersebut adalah saudara sepersusuan atau sekandung atau saudara sekandung atau saudara seayah misalkannya. Nah, itu bisa menyebabkan terjadinya fasakh. Lalu apa yang membedakan antara fasakh dengan talak ini? Ketika talak itu ada talak raj'i dan talak bar'in dan tidak dapat mengakhiri hubungan pernikahan seketika itu, maka fasakh ini baik karena hal-hal yang datang belakangan atau karena ada syarat-syarat yang tidak terpenuhi seperti yang dibicarakan tadi, maka fasakh membatalkan mengakhiri ikatan pernikahan seketika itu juga. Nah, ketika talak itu bisa ketika dia rujuk maka talaknya menjadi terhitung 2, misalkannya tinggal 2, maka fasakh itu tidak membatalkan bilangan talak. Maka ketika ketika dia telah menikah baru lagi, maka bilangan talak si suami masih tetap 3. Nah, adapun akibat hukum dari fasakh ini sendiri adalah ketika fasakh itu perceraian yang diakibatkan dengan sebab fasakh itu tidak bisa rujuk, maka dengan akad baru lagi baru bisa kembali gitu. Nah, itu akibat hukumnya. Nah, adapun hikmah dari fasakh ini, hikmahnya yang pertama adalah ketika si suami mendapatkan hak talak, maka si istri bisa juga mendapatkan hak fasakh gitu. Yang kedua hikmahnya adalah
memberikan keadilan kepada si istri untuk menerima hak-haknya seperti hak mahar, hak nafkah gitu. Lalu menunjukkan keadilan Allah kepada hamba-hambanya, baik itu laki-laki maupun perempuan, dan menjaga hubungan pernikahan antara suami dan laki-laki yang harus sesuai dengan ketentuan syariat gitu. Nah, itu hikmah dari fasakh. Lalu khulu'. Khulu' itu berasal dari khulu'un yang berarti menanggalkan. Ketika fasakh itu membatalkan, berarti khulu' itu menanggalkan. Apa yang dimaksud dengan menanggalkan? Menanggalkannya adalah permintaan si istri ini kepada suaminya untuk diceraikan. Jadi si istri minta suaminya menceraikan dia, dengan si istri membayar tebusan, lalu si suami itu menyetujui gitu. Nah, jadi permintaan si istri. Mungkin dikarenakan sikap si suami yang sudah tidak berjalan sesuai dengan ketentuan pernikahan, dan jika dilanjutkan mungkin pernikahan tersebut sudah tidak bisa mencapai kepada tujuan pernikahan yang sebenarnya gitu. Nah, jadi itu perbedaan antara khulu' dengan fasakh. Ketika khulu' itu permintaan si istri, maka fasakh itu batalnya akad atau lepasnya ikatan perkawinan gitu, disebabkan hal-hal yang tadi, mungkin karena rusak akad atau karena hal-hal yang datang setelah mereka pernikahan atau karena cacat. Nah, sedangkan khulu' itu memang karena sikap suami yang sudah tidak sesuai dengan ketentuan pernikahan gitu, maka si istri minta khulu' gitu. Nah, itu perbedaannya. Lalu apa akibat hukum dari khulu' ini? Akibatnya sama dengan fasakh, yaitu tidak bisa rujuk dan harus dengan akad baru lagi gitu. Nah, adapun hikmah dari khulu' ini adalah itu seperti yang di atas juga, bahwa ketika Allah memberikan hak talak kepada si suami, maka Allah memberikan hak. Nah, selanjutnya pembahasan yang ketiga, yaitu apa yang dimaksud dengan li'an, lalu cara berurutannya secara berurutan, dan apa akibat hukum dari li'an itu. Nah, li'an ini adalah berasal dari la'ana yal'anu yang berarti laknat. Nah, dinamakan li'an ketika sebab si suami, masing-masing suami dan istri itu sudah melaknat dirinya sendiri masing-masing gitu. Nah, itu li'an. Dan li'an ini adalah tuduhan, sumpah yang diucapkan oleh si suami kepada istrinya terhadap tuduhan si suami itu bahwa si istri itu telah berzina, atau si suami mengingkari tentang kehamilan istrinya. Dan jika si suami tidak bisa mendatangkan 4 orang saksi, maka dia dijatuhi hukuman dera gitu. Nah, lalu bagaimana dengan urutannya? Ketika si suami menuduh istrinya berzina, maka dia bersumpah dengan 4 kali sumpah dengan mengatakan, demi Allah saya bersumpah bahwa istri saya telah berzina. Dan jika dia menolak atas kehamilan istrinya dengan tambahan, saya dan anak yang dalam kandungannya bukan anak saya. Adapun sumpah yang kelima, maka dia menyertai dengan saya siap menerima laknat Allah jika saya berdusta. Lalu ketika si istri menolak atau menyangkal sumpah tersebut, maka dia juga meli'an dengan cara bersumpah, saya bersumpah bahwa saya tidak berzina, dan anak yang dikandungan saya adalah anak suami saya. Dan sumpah yang kelima dia menyertakan jika saya berdusta maka saya siap menerima laknat Allah. Nah, dalam hal tersebut itu telah terjadi mu'alanah, dan pasti salah satu di antara mereka ada yang berdusta. Adapun akibat hukum dari li'an ini adalah bahwa yang pertama, gugurnya hak dera, gugurnya hukuman dera bagi si suami yang menuduh istrinya berzina ketika dia bisa mendatangkan 4 orang saksi, dan si istri dijatuhi hukuman jika dia tidak meli'an juga gitu, ketika dia menerima gitu. Dan yang ketiga, tidak sahnya berhubungan suami istri, dan yang keempat bahwa tidak bisa kembali atau rujuk walaupun dengan akad yang baru selama-lamanya. Dan yang terakhir bahwa dan mungkin itu yang bisa saya sampaikan bahwa akibat hukum li'an tersebut. Sekian penjelasan dari saya tentang UTS Munakahat 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.